Hai kiddos, apa kabar kalian semua pada hari ini? Kita kembali berjumpa dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time, bersama Opa Galih. Kamu akan bertemu dengan Opa Galih setiap hari Sabtu mulai dari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Kiddy Time. Kita akan bernyanyi, kita akan menonton film Petualang Kiki dan Didi, dan tentu saja mendengarkan dongeng yang seru dari kakak-kakak pendongeng yang ada di YKB. Sekarang Opa Galih mau menyapa cucu yang ada di Gunung Stoli. Halo Elsan, Price Lauli, yeay, apa kabar kamu? Opa berharap kamu sehat-sehat, rajin belajar, rajin ke sekolah minggu, dan tentu saja terus menonton acara Kiddy Time. Bila kamu, cucu-cucuku mau disapa oleh Opa Galih di acara ini, minta mama atau papa untuk menghubungi Kak Patar di nomor 0812-8188-9191 dengan format seperti yang ada di layar ini. Dan mumpung masih Hari Anak Nasional baru lewat 3 hari, ya, kita awali Kiddy Time kali ini dengan sebuah lagu tentang salah satu topik pusat perhatian pada Hari Anak Nasional 2025. Anak terlindung, Indonesia maju. Yuk nyanyi bersama-sama. Belajar dengan hati riang, bermain dalam rasa aman, berkawan dengan yang berbeda bahasa, suku dan
Terima kasih kepada cucu-cucuku dari Sekolah Minggu GKI Gading Indah, GKI Citra 1, dan GKI Sumbawa serta GKI Nurdin yang telah bersama-sama berkolaborasi menyanyikan lagu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Ya, terus berarti ya cucu-cucuku semua supaya menyanyinya menjadi semakin baik. Oke, lagu ini dan lagu-lagu lain sebenarnya dapat juga didengarkan atau dilihat di channel Lagu Rohani YKB TV. Dalam channel ini ya ada playlist lagu anak atau lagu sekolah minggu. Di dalam semua banyak lagu-lagu tentang anak-anak, lagu-lagu sekolah minggu yang bisa kamu nyanyikan di sekolah minggu atau di rumah. Minta mama atau papa untuk memutarkannya untuk kamu ya. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di acara Kids Time, minta papa atau mama untuk menghubungi Kak Patar nomor 0812-8188-9191. Dan kalau sekolah minggu kamu yang mau bernyanyi, kamu punya vokal grup, boleh juga. Ya, minta kakak guru sekolah minggu menghubungi Kak Patar di nomor yang sama 0812-8188-9191. Sekarang, mari kita mendengarkan dongeng dari Om Tori dengan judul Si Kelinci dan Wortel Ajaib. Yuk, kita saksikan. Shalom, apa kabar adik-adik semuanya? Berjumpa dalam YKB Mendongeng bersama dengan Om Tori. Ya, kali ini adik-adik, Om Tori ingin bercerita atau mendongeng kepada adik-adik dengan judul Si Kelinci dan Wortel Ajaib. Ya, tentu adik-adik sudah tahu ya, seperti apa sih binatang kelinci? Seperti biasanya adik-adik, Om Tori selalu membuat hewan atau binatang yang ingin Om Tori ceritakan dengan menggunakan balon ya. Ini Om Tori sudah buat kelincinya. Nah, celing, ini dia kelinci ya. Jadi ini kelinci yang sudah Om Tori buat dari balon ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, di pinggir hutan pelangi yang penuh bunga dan pepohonan yang tinggi, tinggal seekor kelinci bernama, siapa namamu? Lolo. Namanya siapa adik-adik? Dengar gak tadi? Namanya adalah Lala. Lala ini tinggal di sebuah lubang hangat bersama ibunya dan juga dua adiknya. Ya, setiap pagi Lala selalu bangun lebih dulu dan pergi ke kebun wortel untuk mencari makanan tentunya ya. Kita tahu bahwa kelinci suka dengan wortel. Adik-adik suka nggak makan sayur wortel itu? Nah, kalau sayur wortel itu vitamin A banyak. Nah, buat mata kita bisa lebih bagus, lebih jernih melihatnya ya. Karena ada vitamin A-nya. Ya, siapa suka makan wortel? Ya, Om Tori juga suka makan wortel. Nah, adik-adik, Lala bukan kelinci biasa. Ia sangat penasaran dan suka menjelajah. Dia suka bepergian tentunya ya. Dia suka berjalan kemana saja ya. Sementara kelinci yang lain hanya bermain di sekitar rumah adik-adik. Lala sering menjelajah lebih jauh masuk ke dalam hutan. Wah, dia mau ngapain ya? Suatu pagi saat langit masih berwarna orange, Lala menemukan jalan setapak yang belum pernah ia lewati adik-adik. Ia mengikuti jalan itu hingga tiba di sebuah taman tersembunyi yang dipenuhi cahaya lembut. Wah, di tengah taman adik-adik ternyata tumbuh satu wortel yang besar yang bersinar keemasan. Om Tori akan buat dulu ya wortelnya seperti apa. Nah, Om Tori buat dulu wortelnya ya. Dari balon. Jadi ini makanan dari si Lala tadi. Dia berjumpa dengan wortel yang besar katanya. Jadi kita buat dulu wortelnya. Wah, wortelnya. Anggaplah ini wortelnya adik-adik ya. Wortel yang panjang ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia adik-adik ya. Wortel yang panjang. Nah, biasanya suka ada itunya adik-adik. Di atasnya itu kan ada daun-daun ya. Daun hijaunya. Jadi kita taruh daun hijaunya dulu.
Nah, seperti ini saja. Kita buat seperti ini. Nah, kita buat seperti ini saja wortelnya ya. Ya, adik-adik di tengah taman itu dia menemukan wortel yang besar, yang bersinar keemasan. Wah, itu wortel apa ya? Bisik Lala. Matanya berbinar. Dengan hati-hati ia mencabut wortel itu adik-adik. Dia mencabut wortel itu dan dia membawa pulang adik-adik. Dia membawa pulang. Tapi karena terlalu penasaran, ia menggigit sedikit bagian atasnya. Nyum, 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 nyum. Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba tubuh Lala terasa ringan. Dan dia mulai bus. Wah, dia melompat tinggi adik-adik. Melewati pohon dan mendarat di atas dahan. Lalanya terkejut. Aku bisa melompat tinggi. Dia turun lagi. Wah, hebat, dia memiliki tenaga super adik-adik. Keesokan harinya, Lala mencoba kekuatannya lagi. Ia bisa berlari dengan cepat. Secepat angin adik-adik. Mendengar suara dari kejauhan dan bahkan membantu rubah kecil yang terjebak di sungai dengan menariknya ke tepi. Wah, luar biasa ya kekuatan dia adik-adik ya. Nah, kabar tentang kelinci super ini adik-adik cepat menyebar. Semua hewan di hutan datang untuk melihat. Tapi Lala tetap rendah hati. Ia tidak mau dianggap sombong. Dan ada hewan yang juga bijaksana. Seekor burung hantu tua bernama Kuro. Dia menasehati kepada si Lala ini. Dia katakan begini adik-adik. Lala, kekuatan itu berbahaya kalau dipakai sembarangan. Itu wortel ajaib dari Taman Cahaya. Dan hanya muncul 100 tahun sekali. Lalanya menjadi khawatir adik-adik. Lalu apa yang aku harus lakukan? Tanya Lala kepada burung itu ya. Burung Kuro. Nah, Kuro menjelaskan adik-adik bahwa kekuatan itu akan hilang jika digunakan hanya untuk pamer. Tapi jika digunakan untuk kebaikan, maka kekuatannya akan bertahan lebih lama dan bisa menjadi berkah bagi seluruh hutan. Sejak saat itu adik-adik, Lala benar-benar menggunakan kekuatannya untuk menolong. Ia membantu membuat sarang, membangun sarang bersama teman-temannya. Bahkan membawakan makanan untuk yang sakit dan menjaga keamanan hutan dari serigala nakal. Taman Cahaya pun muncul kembali suatu malam. Dan wortel emas lain mulai tumbuh adik-adik. Tapi kali ini Lala tidak mengambilnya sendiri. Ia memanggil teman-temannya dan berkata, ayo sini kita bisa berbagi kekuatan. Asal kita gunakan untuk bersama-sama untuk hal yang baik. Jadi bersama-sama teman dia mengambil lagi wortel ya, yang wortel ajaib itu adik-adik untuk mereka makan bersama-sama. Supaya mereka memiliki kekuatan yang sama. Dan akhirnya Taman Cahaya menjadi tempat berkumpul semua hewan yang ingin belajar menolong. Dan Lala tetap dikenal sebagai kelinci pemberani dan juga bijak di seluruh hutan pelangi itu. Jadi adik-adik, cerita tadi memberikan pesan buat kita bahwa kekuatan bukan untuk kita sombongkan ya, tapi untuk digunakan membantu sesama. Dan bekerja sama selalu lebih baik daripada sendiri adik-adik ya. Jadi bagaimana kita mau bersama-sama bergotong royong ya. Karena itu lebih baik. Dan kalau kita punya kelebihan, kita tidak boleh sombong atau pamer. Tetapi apa yang menjadi kekuatan, kelebihan kita bisa berbagi buat teman-teman adik-adik ya. Supaya kita juga disenangi oleh teman-teman kita. Bagaimana adik-adik? Seru kan ceritanya? Oke, sampai di sini dulu ya cerita dari Om Tori bersama YKB Mendongeng. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Wow, plok. 2 jempol untuk Lala si kelinci.
Dia mau mendengarkan nasihat Kuro si burung hantu tua dan tetap rendah hati walau ia punya kekuatan super. Tidak hanya itu, ia juga mengajak kelinci yang lain untuk makan wortel super itu, super ajaib itu, supaya mereka semua sama-sama akan punya kekuatan yang super. Nah, cucu-cucuku ya sayang semua, kita perlu belajar dari si Lala nih. Yang pertama, belajar rendah hati. Yang kedua, belajar berbagi dengan teman-teman. Kalau kamu punya kehebatan tertentu atau punya kekuatan, jangan disombongkan ya, jangan sombong ya. Jangan sombong. Oke, sebelum kita menonton film Petualang Kiki dan Didi, kita akan bernyanyi bersama Kak Felicia Graciela dengan judul Beri Padanya. Ikut bernyanyi ya. Oke, sekarang mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk menonton film Petualangan Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Berani Melakukan Perubahan. Yuk, kita saksikan bersama. Wah, Kiki, kamu kalah lagi. Aku beli hotel di sini. Aduh, hari ini aku kalah terus. Kamu udah beli hotel banyak nih. Hehehe, kayaknya aku lagi beruntung. Jadinya menang terus. Tapi kamu jangan kepikiran sampai ke bawah mimpi ya, Ki.
Ini kan cuma mainan. Enggak lah, Di. Mainan harusnya jadi hiburan, bukan bikin kepikiran. Permisi, selamat sore. Selamat sore Om Budi. Halo Didi, Kiki. Wah, kalian sedang asik main ya? Selamat sore Om Budi. Iya Om, kami sedang main monopoli. Di, apa papamu ada? Ada Om, silakan duduk dulu Om. Saya panggilkan Papa. Terima kasih Didi. Halo Budi, apa kabar? Kabar baik Indra. Kamu dan keluarga juga baik kan? Iya, kami baik-baik semua. Wah, hebat nih. Sekarang kamu jadi ketua RT. Jangan berlebihan begitu dong, Indra. Aku cuma terpilih jadi ketua RT, bukan terpilih jadi presiden. Loh, semua hal dimulai dari lingkup kecil dulu. Betul nggak, Bud? Iya, kamu betul Indra. Kalau mau membuat perubahan dan perbaikan, kita harus mulai dari lingkup kecil dulu. Nah, itu berarti ketua RT punya peran penting, Bud. Ah, bisa aja kamu. Didi, Kiki, Om Budi ini sahabat Papa sejak tinggal di kompleks ini. Sekarang Om Budi jadi ketua RT di wilayah sini. Didi, sebaiknya aku pulang dulu ya, biar papamu menerima tamu dulu. Loh, nggak usah, Ki. Kalian lanjutkan saja bermain. Santai saja ya. Iya, nggak apa-apa. Kalian tetap di sini aja. Kami cuma mau ngobrol santai kok. Malah Om butuh pendapat kalian. Baik Om. Ndra, kamu perhatikan nggak? Kadang ada anak-anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor di jalan. Iya, aku juga perhatikan itu. Sekarang semakin banyak anak remaja yang mengendarai sepeda motor. Padahal kelihatannya umur mereka belum cukup untuk punya surat izin mengemudi. Betul, di jalan bahkan ada yang kebut-kebutan. Makanya aku rasa hal-hal seperti itu harus ditertibkan, dimulai dari RT kita. Wah, bagus juga idemu. Memang sih anak-anak muda itu pasti nggak suka kalau ditertibkan. Tapi aku yakin kamu bisa, Bud. Aku kenal kamu sejak dulu. Kamu itu orangnya tegas. Saat rapat RT nanti, aku mau mengusulkan agar di lingkup RT kita, anak-anak di bawah umur dilarang mengendarai kendaraan bermotor. Dan orang tua juga dilarang mengizinkan mereka mengendarai kendaraan bermotor. Aku nggak berwenang mengatur lingkup yang lain, tetapi paling tidak lingkup kita di RT ini bisa menjadi contoh. Bagaimana menurut Mundra? Bagus banget itu, Bud. Ini demi keselamatan mereka juga. Kalau dibiarkan, mereka juga bisa membahayakan orang lain. Didi, Kiki, bagaimana menurut kalian? Iya Om, Didi juga merasa ngeri kalau melihat anak-anak muda yang kebut-kebutan naik sepeda motor. Teman Didi juga ada yang meninggal karena terserempet sepeda motor yang ngebut. Iya betul, waktu itu ada teman kami yang meninggal Om. Aduh, kasihan ya. Makanya warga RT kita juga harus ikut memikirkan tentang bahayanya membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Kalau ada yang gak setuju, bagaimana Om? Kadang saat mau melakukan pembaruan, nggak semua orang akan setuju Ki. Tapi untuk melakukan hal yang benar, kita harus siap menghadapi tantangan. Nanti lama-lama mereka akan tahu bahwa itu membawa kebaikan. Aku dukung kamu, Bud. Terima kasih Indra. Didi, Kiki, kalian ingat nggak cerita tentang Raja Yosia di sekolah minggu? Om Budi itu seperti Raja Yosia yang berani melakukan perubahan besar di kerajaan Yehuda. Raja Yosia berani menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala. Berani banget, kayak Om Budi. Betul juga Pak. Ah, Didi bisa saja. Om nggak sehebat Raja Yosia loh. Jauh banget. Jadi bagaimana rencananya? Jadi saat rapat RT besok, aku akan memulai dengan pendekatan kepada para orang tua dulu. Kalau mereka punya kesadaran tentang keselamatan berlalu lintas, aku rasa mereka akan paham kenapa sebaiknya anak-anak di bawah umur dilarang mengendarai kendaraan bermotor.
Ma, tadi waktu Mama sedang belanja, Om Budi datang ke rumah. Iya, tadi kami ngobrol banyak. Om Budi sahabat papa itu ya? Iya Kak, sekarang Om Budi jadi ketua RT kita loh. Semoga lingkungan RT kita bertambah baik dan maju ya. Menurut Santi, Om Budi cocok jadi ketua RT. Iya Santi, Om Budi itu orangnya tegas. Pasti dia bisa memimpin dengan baik. Salah satunya, Om Budi mau menertibkan anak-anak di bawah umur yang naik motor dan kebut-kebutan di jalan. Jadi, warga RT kita gak ada yang boleh mengendarai kendaraan bermotor kalau usianya belum cukup. Bagus itu, Pak. Jadi, anak-anak di lingkungan kita nggak meniru anak-anak yang suka kebut-kebutan di jalan itu. Tadi Papa bilang Om Budi kayak Raja Yosia, berani bikin perubahan. Wah, bener juga tuh. Raja Yosia bikin perubahan di kerajaan Yehuda. Om Budi bikin perubahan di lingkungan kita. Kamu tahu kan, Di? Raja Yosia berani menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala di seluruh Yehuda dan Israel. Ya Kak, waktu melakukan perubahan di kerajaan Yehuda, Raja Yosia juga masih muda loh. Itu berarti semangat pembaruan Raja Yosia perlu kita contoh. Kita semua harus berani melakukan perubahan yang baik. Didi, Santi, kalau kita melihat hal-hal yang gak baik, kita ajak orang-orang untuk berubah bersama dan melakukan hal-hal yang lebih positif demi kebaikan bersama. Iya, Ma. Tapi kalau melakukan perubahan sehebat Raja Yosia, Didi belum berani mah. Kita bisa mulai perubahan dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kalau orang-orang di sekitar kita kurang disiplin, kita harus bersikap disiplin. Kalau orang-orang gak peduli pada kebersihan lingkungan, kita memulai perubahan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Banyak kok yang bisa kita lakukan untuk membawa perubahan. Kalian bisa bersikap tepat waktu, tidak buang sampah sembarangan, atau tidak mengejek teman. Nanti orang-orang akan terbawa mengikuti perubahan yang baik itu. Mama benar. Bagaimana bisa terjadi perubahan ke arah yang lebih baik kalau kita sendiri gak berani melakukan itu? Siapa? Tapi kadang kalau kita mengajak berubah ke hal yang baik, kita dianggap sok-sokan, Ma. Jadinya kayak melawan arus gitu, Ma. Raja Yosia berani melakukan perubahan karena dia tahu bahwa perubahan yang dilakukannya itu baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena keberaniannya itu, Raja Yosia bisa membawa bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan. Jadi, kalau kita yakin bahwa perubahan yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, kita nggak perlu takut, meskipun mungkin banyak yang nggak mendukung. Mama benar lagi. Tapi, sepertinya supaya lebih berani melakukan perubahan, kita harus segera makan nih. Papa sudah lapar. Cucu-cucuku sayang, melakukan perubahan itu memang tidak mudah. Karena itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau biasanya misalnya kamu makan sambil main HP, mulai sekarang berubah. Ya, kalau makan aja dulu. Main HP ketika waktu main HP diberikan oleh papa dan mama. Kalau biasanya suka membuang sampah di sembarang tempat, buang aja, habis makan ini buang di sembarang tempat. Mulai sekarang berubah, buang sampah di tempat yang semestinya di tempat sampah. Kalau biasanya bangun pagi sambil malas-malasan, sekarang bangun pagi dengan senang, dengan hati riang karena Tuhan berikan hari yang baru. Oke, sekarang kita siap-siap mendengarkan dongeng dari Om Paul dengan judul Kue Ulang Tahun untuk Nenek. Yuk Kak Ivan, tolong putarkan videonya ya. Udah gak sabar nih. Halo, hai. Apa kabar adik-adik semuanya? Om Paul percaya
kalian semuanya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini ada satu cerita di program YKB. Sama-sama katakan, mendongeng. Nah, adik-adik semuanya, kali ini Om Paul membawakan satu kisah atau cerita yang berjudul Kue Ulang Tahun untuk Nenek. Nah, ini ceritanya ada seorang anak perempuan, ini tepatnya cucu yang pengen kasih kado yang terbaik untuk nenek tersayang. Adik-adik, dia ingin memberikan kejutan di hari ulang tahun neneknya, tapi dia bingung nih, bikin apa ya? Hingga suatu saat muncullah sebuah ide cemerlang. Aha, keluar lampunya. Tweng, weng, 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 weng. Hah? Dia ingin membuat roti atau kue ulang tahun dari menyisihkan uang jajannya yang tidak seberapa. Tapi dia percaya kalau dia rela memberikan atau berkorban menyisihkan uang jajan, pasti dia akan bisa memberikan kado yang spesial untuk sang nenek. Yuk kita lihat kisah selanjutnya. Jadi teman-teman, ya, suatu hari di sebuah ruang tamu, wah, nenek sedang duduk di kursi sambil sesekali mengambil majalah, membaca. Masuklah Mia dengan wajah semangat. Dan Mia berkata begini, nenekku itu sangat baik teman-teman. Hari ini dia berulang tahun. Aku ingin membuat kejutan. Tapi kejutannya adalah kue, tapi aku belum punya kuenya. Ketika dia sedang ngomong begitu, si nenek melihatnya dan tersenyum. Halo, hai anak manis, anak cantik. Kamu kelihatan semangat pagi ini. Emang ada apa? Mia bilang sambil dia agak terkejut. Iya Nek, aku sedang menyiapkan sesuatu untuk apa ya? Dia mau ngomong nih, tapi aku belum punya. Pokoknya ini aja deh Nek. Aku pokoknya ingin membuat sesuatu yang menarik. Tapi tunggu nanti ya Nek ya. Nenek penasaran. Apa sih itu Mia? Cucu nenek yang paling manis, yang paling cantik. Wah, nanti aja Nenek, kata Mia. Nah, pokoknya aku akan membuat surprise, kejutan. Si nenek sangat terharu melihat kebahagiaan dari cucunya itu. Wah, pasti surprise-mu itu manis sekali. Sepertinya kamu ingin membuat sesuatu buat nenek nih. Emang butuh bantuan apa nih dari nenek? Pokoknya aku ingin mencari caranya sendiri Nek, kata si Mia. Wah, pokoknya jadi kejutan deh. Nah, suatu saat ketika neneknya tidak tahu nih, Mia berada di meja dapur. Singkat cerita, dia mulai membaca catatan cara membuat kue. Lalu ketika dia asik, Ibu dan Lili datang membawa keranjang bahan. Kamu mau ngapain? Ini Bu, aku mau membuat kue untuk nenek. Oh, gitu. Kamu ingin membuat kejutan ya? Ibu juga membawa sesuatu. Ternyata Ibu dan Lilis datang membawa keranjang bahan untuk membuat kue. Mia, kami dengar kamu ingin membuat kue ya. Kamu nggak bisa menyimpan rahasia kepada Ibu. Ini ada tepung, ada gula, dan yang lain-lainnya. Lili berseru, aku bantu hias ya, nanti ya. Bu, tapi ini masih ada yang kurang. Sebentar ya. Lalu Mia lari. Dia ambil celengannya.
Lupa-lupanya celengannya ini hendak dibongkar. Setelah dipecah, pah! Berisi nggak banyak. Hanya beberapa rupiah saja. Hanya beberapa ribu rupiah. Sekarang ini aku akan berikan untuk membeli telur dan yang lain-lain. Supaya rasanya enak. Dan aku akan menghiasnya dengan baik. Dia sampaikan hal itu kepada ibu dan ibunya tersenyum bangga. Wah, ibu bangga. Pengorbananmu sangat luar biasa nih ya. Ayo, kita mulai membuatnya. Setelah itu tidak beberapa lama, Mia pergi dan mencari keperluan lainnya. Lalu mereka akhirnya berkumpul kembali di dapur dan bekerja keras dengan penuh semangat. Semua dilakukan karena cintanya mereka kepada sang nenek yang mereka sangat cintai. Ada yang mengaduk adonan. Ada yang sedang mengoles mentega di loyang. Loyang itu tempat yang untuk memanggang kue itu loh adik-adik. Dikasih mentega, diolesin, ditaburin tepung. Lalu, wah, apa yang terjadi selanjutnya? Mereka lagi asik-asiknya memasak. Ayah tiba-tiba muncul sambil membuat sesuatu. Ini harus digunting bagaimana ya? Ini tulisannya sudah bagus atau belum nih kata-katanya? Udah benar belum? Mia, sini. Ini ayah sedang membuat sebuah kartu yang ayah mau berikan di hari ulang tahun nenekmu. Ini kata-katanya sudah bagus. Si Mia melihat. Untuk nenek tercinta. Usia boleh bertambah, tetapi semangat selalu memberikan contoh yang baik kepada kami. Nenek, sebagai bentuk sayang kami, sebuah hadiah spesial untuk nenek supaya panjang umur dan berbahagia. I love you nenek. Setuju nggak kamu dengan kata-kata seperti ini, Mia? Wow, aku setuju, Pak. Ayah. Bagus tuh, keren. Oh, oke deh kalau kayak gitu. Mia mengambil kartu itu. Terima kasih ayah. Dan setelah rotinya jadi, kuenya jadi, aku akan tempelkan di bagian atas. Selamat ulang tahun nenek tercinta. Bla 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 bla. Wah. Belum lagi Mia menambahkan kue ini dengan hiasan-hiasan yang indah, yang menarik. Meskipun sih kalau dibandingin di toko adik-adik, ya pasti jauh, kalah. Tapi apa yang dilakukan Mia itu dilakukan dengan cinta, dengan sayang. Kalau adik-adik di rumah ingin memberikan sesuatu yang menarik di hari ulang tahun, mungkin mama, mungkin papa, jangan lihat bentuknya. Mungkin bentuknya tidak semenarik apa yang kamu bisa beli di toko. Tapi kalau kamu bisa memberikannya dengan cinta, dengan tulus, dengan sayang, pasti papa mama menerimanya lebih lagi rasanya. Pokoknya lebih daripada sekedar mendapatkan hal-hal, benda-benda yang bagus yang ada di toko. Jadi hari ulang tahun pun tiba. Kalau ulang tahun ada apa aja adik-adik? Balon. Terus apa lagi? Oh ya, tulisan-tulisan ya. Selamat ulang tahun, bla bla bla. Yang keberapa, kayak gitu kan ya. Wah, bener nih. Suatu saat di ruang tamu udah dihias nih. Wah, di situ ditulisin banyak. Wah, ada balon-balon. Nenek belum tahu. Nenek lagi diajak sama ayah Mia. Bener, setelah semuanya selesai, pintu terbuka. Ayah dan nenek datang. Anak-anak, ibu, ada tamu spesial di hari ini. Teng teng. Neneknya kan disuruh tutup mata waktu dia masuk. Bukan, Nek, matanya. 1, 2, 3. Tada! Ada yang niup trompet. Tatet! Yo. Happy birthday, nenek tercinta. Wah, ibu cium. Selamat ulang tahun, ibu. Wah, Mia Lili nyambutin. Selamat ulang tahun, nenek. Mereka memeluk.
Wah, Ompol lihatnya cukup terharu. Nenek sampai nggak bisa berkata-kata. Ternyata cucu, anak, menantu, semuanya sangat memperhatikan dia. Nenek hanya berkaca-kaca. Terima kasih ya buat perhatian kalian. Di usianya yang udah tua ini. Nenek jadi ngerasa bahwa hidup itu begitu indah karena ada banyak orang-orang yang cinta kepada nenek. Belum lagi setelah semuanya mulai tenang, ada satu spesial untuk nenek. Nek, ini kue sederhana, tapi aku membuatnya dengan penuh hati dengan menyisihkan uang jajanku selama ini. Terima ya, Nek, kata Mia. Nenek menerimanya dengan menitikkan air mata, tanda bahagia sekali. Wah, adik-adik, betapa senangnya hati kita kalau kita ini bisa menyenangkan hati orang lain. Apalagi nenek, mama, papa, atau adik. Bahkan kalau kita diberi kemampuan, buatlah orang-orang di sekitar kita juga merasa bahagia melalui pengorbanan yang kita lakukan. Jadi pesan moral untuk kita semuanya, pengorbanan sekecil apapun jika dilakukan dari hati yang tulus akan membawa kebahagiaan yang besar bagi orang yang kita kasih. Sama-sama katakan. Yuk, 1, 2, 3. Pengorbanan sekecil apapun. 1, 2, 3. Pengorbanan sekecil apapun jika dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa kebahagiaan yang besar bagi orang yang kita kasihi. Siapa di sini yang mau berkorban bagi orang lain? Belajarlah berkorban untuk keluargamu terlebih dahulu. Buat adikmu, buat kakakmu, buat ayah ibumu. Dan baru kita bisa belajar mengasihi dan berkorban bagi orang banyak. Demikian kisah yang Om Paul bisa sampaikan. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya bersama Om Paul dalam YKB Mendongeng. Bye-bye. Belajarlah berkorban mulai dari keluargamu sendiri. Berkorban untuk papa, mama, adik, dan kakak. Begitulah nasihat dari Om Paul tadi. Seperti cucu si nenek tadi dalam kisahnya, ia memecahkan celengannya untuk membuat kue ulang tahun untuk neneknya. Keren kan? Nah, sebelum kita berpisah, mari kita bernyanyi bersama teman-teman kita dari GKI Pakuwon dengan judul Ku Mengasihi Ibuku. Ya, mengasihi itu butuh pengorbanan. Mari kita nyanyikan bersama Ku Mengasihi Ibuku. Dan
Oke, cucu-cucuku sayang Opa Gali segera pamit. Dan sampai jumpa Sabtu depan dalam acara kita Kiri Time. Bye.